Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam sarapan rohani bersama saya, Endek Otniel, mahasiswa semester 4. Pada pagi hari ini, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hal yang baru Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman hidup kami dengar Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tema besar kita adalah harapan. Untuk itu pada pagi hari ini, renungan kita saya beri tema yaitu Yesus memberi harapan pasti. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang percaya seringkali kita mencari kepastian dalam berharap tentang berbagai hal dalam hidup, baik masa depan, masa muda, ataupun berharap mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginan. Itu semua bisa pasti atau tidak. Tetapi melalui firman Tuhan saat ini mengajarkan bahwa hanya Yesus memberi harapan pasti. Kenapa hanya Yesus memberi harapan pasti? Kebenaran yang pertama yaitu karena Yesus tidak pernah ingkar janji. Kita dapat lihat dalam Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita pernah membuat janji dengan seseorang, entah itu dengan orang tua, sahabat, atau teman kita, bahkan dengan seseorang yang sangat istimewa bagi kita. Pernah kita berjanji. Namun dalam kehidupan zaman sekarang, banyak orang tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dijanjikan. Mereka lebih memilih untuk masa bodoh atau berpura-pura untuk melupakan janji itu. Dalam kehidupan orang percaya, ada satu pribadi yang tidak pernah mengingkari janjinya, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang tidak pernah menarik kembali atau merubah janjinya. Meskipun begitu manusia bebal, namun Yesus selalu bermurah hati, membawa kita kembali ke dalam rangkulan kasih-Nya. Dan sebagai orang percaya, kita perlu mengimani bahwa tidak ada janji Allah yang gagal. Tinggal bagaimana sikap kita bertekun kepadanya. Allah hanya mau kita bersandar kepadanya, menyediakan waktu kita kepadanya. Kita berdoa, memuji Tuhan, bersekutu dengannya. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Oleh sebab itu perlu adanya ketaatan kita kepadanya. Maka percaya bahwa kita akan menerima janji itu dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kebenaran yang kedua, karena Yesus merupakan pemenuhan janji Allah. Kita dapat lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Dalam pembacaan ini kita dapat melihat bahwa Allah sudah merancangkan dahulu tentang pembukaan terhadap janji Allah terkait datangnya Yesus dan misi dibalik dari datangnya. Allah yang adalah penuh kasih karunia sangat prihatin dengan umat ciptaannya terhadap situasi dosa yang melanda manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayat ke-15. Allah menjanjikan penebusan yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Dapat kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dan janji Allah ini sudah digenapi melalui kematiannya di atas kayu salib sebagai bukti kasih yang sempurna kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita renungkan
bukti kasih cinta Allah yang luar biasa besar. Mengapa dalam kehidupan kita seringkali kita membuat janji namun diingkari? Bahkan dengan Allah juga membuat suatu janji. Misalnya adanya pembaharuan hidup, namun apa yang kita lakukan? Kita malah membuat dia menjadi kecewa. Namun malah kita sebagai anaknya yang baik, buktikan janji kita kepada sesama kita, terlebih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya, janganlah hanya mengucapkan janji-janji yang tidak ditepati atau disebut PHP, pemberi harapan palsu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tak pernah ingkar akan janjinya. Dia memberi penguatan kepada kita, bahkan janji itu kekal dan pasti, asal kita percaya, taat, terus berharap dan bersandar padanya. Maka kita akan mendapatkan janji yang telah ditetapkan kepada kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.